Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alvina Putri, NIM 2019-161004. Di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan yang berjudul Sistem Tanda Kecakapan. Apa itu sistem tanda kecakapan? Sistem tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDMPK. Tanda kecakapan bukanlah tujuan, namun hanya suatu alat untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk mencapai suatu keterampilan. Macam-macam dan bentuk tanda kecakapan. Yang pertama yaitu tanda kecakapan umum atau TKU. TKU adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Di samping TKK, tanda kecakapan umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam tingkatan masing-masing. Macam-macam tanda kecakapan umum ini tentunya sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka, sehingga tanda kecakapan umum ini terdiri atas yang pertama yaitu TKU untuk siaga. TKU untuk siaga ini berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih dengan tingkatan. Yang pertama yaitu siaga mula, kedua TKU siaga bantu, yang ketiga yaitu TKU siaga tata. Jadi mula itu pangkat 1, bantu pangkat 2, dan tata adalah pangkat 3. Seperti pada gambar. TKU untuk pramuka penggalang. TKU pramuka penggalang ini berbentuk seperti huruf V atau bisa juga disebut dengan manggar. Ada pula yang menyebutkan bahwa bentuknya ini seperti bunga kelapa yang sedang mekar dengan tingkatan yang pertama yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Itu sama dengan pramuka siaga. Ramu itu bengkok 1, rakit bengkok 2, dan terap yaitu bengkok 3. Yang ketiga yaitu TKU untuk pramuka penegak. Berbentuk trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa dan tulisannya Bantara atau Laksana yang berwarna kuning, dengan tingkatan penegak Bantara dan penegak Laksana. Yang keempat yaitu TKU untuk pramuka pandega. Berbentuk trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa dan tulisan Pandega berwarna coklat. Tingkatannya ini hanya satu yaitu TKU pandega. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari TKU. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan umum TKU dikenakan pada pakaian seragam pramuka dengan ketentuan. Yang pertama, TKU pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Yang kedua, TKU pramuka penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Yang ketiga yaitu TKU pramuka penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau pundak. Yang keempat yaitu TKU pramuka pandega dikenakan di masing-masing bahu seragam pramuka, yaitu di bagian pundak. Tanda kecakapan khusus. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam satu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Bentuk dan tanda kecakapan khusus pada kelompok pramuka dibedakan oleh kelompok usia. Yang pertama yaitu siaga, berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Yang kedua, penggalang, terdiri atas 3 tingkatan yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dalam bingkai berwarna merah, utama berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna merah. Penegak dan pandega terdiri atas tingkatan yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, utama berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh gambarnya.
5 golongan TKK tersebut ditandai dengan warna dasar TKK yang berbeda dan digolongkan menjadi yang pertama yaitu TKK bidang kesehatan dan ketangkasan dengan warna dasar putih. Yang kedua TKK bidang agama, mental, moral, dan spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan warna dasar kuning. Yang ketiga yaitu TKK bidang keterampilan teknik pembangunan dengan warna dasar hijau. Yang keempat TKK bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup dengan warna dasar biru. Yang kelima, TKK bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar merah. Berikut adalah gambar tanda kecakapan khusus. Tanda Pramuka Garuda. Nah, tanda Pramuka Garuda ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam setiap golongan pramuka setelah TKU dan TKK. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 38 Tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda sesuai dengan syarat Pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Yang pertama yaitu Garuda berwarna dasar hijau untuk pramuka siaga. Yang kedua yaitu Garuda berwarna dasar merah untuk pramuka penggalang. Yang ketiga yaitu Garuda berwarna dasar kuning untuk pramuka penegak. Yang keempat Garuda perak untuk pramuka pandega. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Garuda emas. Garuda emas ini untuk yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda pada golongan yang berbeda. Berikut adalah tanda penghargaan Pramuka Garuda. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sistem kecakapan umum yang terdiri dari TKU, TKK, dan Garuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.